Selamat datang di Alur Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul All. Film ini mengisahkan tentang beberapa keluarga yang harus terjebak di sebuah pantai tersembunyi. Di sana merupakan tempat yang terpengaruh oleh anomali waktu, sehingga yang terjebak di sana harus merasakan 1 jam sama dengan 2 tahun lamanya. Penasaran bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga dalam perjalanan ke suatu tempat. Keluarga itu dapat undangan liburan gratis dari sebuah resor bernama Anamika. Sang ayah bernama Gary, istrinya bernama Rizka, dan kedua anak mereka bernama Trent dan Medok. Setelah sampai di resor, mereka langsung disambut secara khusus oleh manajer resor yang bernama Romi. Ini orangnya. Kemudian mereka pun dilayani oleh seorang pelayan perempuan di tempat itu. Terlihat mereka yang menuju kamar di mana mereka akan beristirahat. Tidak lama kemudian mereka sekeluarga pergi ke pantai untuk menikmati suasana di situ. Di sana, Trent dan kakaknya berkenalan dengan seorang anak bernama Idrit. Ini orangnya. Dia adalah keponakan dari Romi, tidak lain adalah pemilik resor ini. He's Trent and Maddox. Hi. Mixed with vanilla and strawberry in it. Amazing. Kedua anak tersebut kemudian berkelilingi tempat itu. Mereka berkenalan dengan siapapun yang ada di pantai itu. Di antaranya ada seorang polisi bernama Michelle. Ini orangnya. What are your names and what do you do for a living? I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. Oh, well, I'm Sophia Watson. I'm a chef. And I'm Maylin Mitchell. I'm a dancer. Okay, bye. Dalam pembicaraan mereka berdua, Idrit memberitahu Trent kalau dia tak punya teman. Dia juga berkata kalau Trent dan keluarganya mungkin akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Di sini Trent tidak paham apa yang dibicarakan oleh Idrit. Namun, dia berkata kalau dia bersedia menjadi sahabatnya. Di malam harinya, Idrit mengirim selembar pesan kepada mereka yang berisi kode unik untuk mereka pecahkan artinya. Namun, mereka terganggu oleh kedua orang tua mereka yang sedang bertengkar. Ibu mereka diketahui mengidap sebuah tumor di dalam perutnya. Sebenarnya, Gary berulang kali sudah meminta istrinya melakukan operasi. Namun, istrinya bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Perbedaan pendapat itulah yang membuat mereka jadi sering bertengkar. Let's not bring an irrelevant medical condition into this. Friska, come on. The doctor said it's a non-factor. Keesokan paginya terlihat Romi mendatangi mereka. Kemudian, dia memberitahu bahwa resor ini memiliki sebuah pantai pribadi yang lokasinya tidak jauh dari sana. Dia juga menjelaskan bahwa tempat itu sangatlah indah. Dia juga berkata hanya keluarga terpilihlah yang boleh mengunjungi tempat tersebut. Dia juga menawarkan akan menyiapkan kendaraan dan sopir khusus untuk pergi ke sana. Keluarga itu pun langsung setuju dan memutuskan akan pergi ke pantai tersebut. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang wanita yang mendadak kejang-kejang. Wanita itu bernama Patty. Di situ juga terlihat suaminya yang bernama Jarin. Ini orangnya. Diketahui dia adalah seorang perawat. Tidak lama dari itu datanglah seorang pria bernama Charles. Ini orangnya. Pria ini adalah seorang dokter. Kemudian Jarin berkata kalau istrinya menderita penyakit epilepsi. Kemudian dokter itu meminta benda-benda dijauhkan dari Patty agar kejang yang dia alami segera berhenti. Dan benar saja, sesaat kemudian wanita itu berhenti dari kejang-kejangnya. Alright, ruined everyone's breakfast. Get you something to drink? Scene berpindah ke keluarga Gary yang sudah siap pergi ke suatu pantai rahasia yang dijanjikan Romi. Sesuai janjinya, Romi juga sudah mempersiapkan kendaraan yang mereka tumpangi untuk pergi ke sana. Ternyata, Charles bersama keluarganya juga terpilih mengunjungi tempat tersebut. Terlihat, Charles bersama ibunya, istri dan juga anak perempuannya yang bernama Clara. Ini orangnya. Mereka kemudian diantar seorang sopir yang tidak disebut namanya. Setelah sampai di sana, sang sopir menunjukkan kemana arah mereka harus pergi. Dan dia juga memberikan persediaan makanan yang sangat banyak. Para wisata itu melewati sebuah lorong bebatuan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pantai yang begitu indah. Wow. I just got chills. Kedua keluarga itu pun sangat senang karena bisa menjadi yang terpilih untuk berlibur di sebuah pantai rahasia. Selain mereka, ternyata ada seorang pria yang sudah ada di sana. Diketahui ternyata pria itu adalah seorang artis yang cukup terkenal bernama Didan. Ini orangnya. Terlihat Trent dan kakaknya sudah begitu dekat dengan Clara. Seperti anak pada umumnya, mereka bertiga bermain petak umpet di sekitar pantai itu. Tiba-tiba,
Di tempat persembunyian Tred dikejutkan dengan adanya mayat perempuan yang mengapung tepat di belakangnya. Seketika itu juga para orang tua dibuat terkejut dengan kejadian itu. Tidak diketahui siapa identitas mayat itu, tapi mereka curiga terhadap Didan yang sudah berada di pantai itu sebelum mereka datang. Kecurigaan itu semakin kuat ketika terlihat ada darah yang keluar dari hidungnya, dan mereka menduga kalau Didan bertengkar dengan wanita itu lalu membunuhnya. Didan pun membantah tuduhan itu dan dia berkata kalau dia tidak membunuh wanita tersebut, melainkan kalau wanita itu bersamanya di hari sebelumnya, namun wanita itu pergi berenang dan tak pernah kembali. Did you strike him? I don't know what the hell happened. So why'd you go, Speedy? I ain't do nothing. Mereka pun mencoba menghubungi Romy, namun sayangnya di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Sementara itu, Ibu Charles mulai merasakan sesak nafas. Di sini, istri Charles yang bernama Crystal ini orangnya menyalahkan mertuanya. Dia berkata kalau seharusnya mereka tidak berlibur ke sini. Mestinya mereka naik kapal pesiar seperti yang dia sarankan. Sang ibu harusnya tidak mendebat soal itu. Tak lama kemudian, Jarin dan istrinya juga datang ke pantai tersebut. Ternyata mereka juga terpilih untuk berkunjung ke tempat ini. Kita semua pasti tahu bagaimana perasaan Jarin dan istrinya. Mereka yang baru saja sampai di sana langsung dikejutkan dengan keadaan mayat perempuan dan ibunya Charles yang mulai kehabisan nafas. We are responsible for that woman. What happened? We really don't know what happened. Lalu dia berkata seseorang harus pergi ke parkiran untuk mencari sinyal. Tidak lama dari itu, dia kembali untuk mencari bantuan dan mungkin saja si sopir masih berada di sana. Namun, saat berada di jalan keluar, Jari merasa ada yang aneh dan secara misterius dirinya terdampar kembali ke tepi pantai. I felt this pressure in my head. You blacked out. Masalah lain pun mulai terjadi. Rizka yang mendatangi Charles untuk meminta melihat kondisi tubuh anaknya. Mereka berdua terlihat sedikit lebih besar dan dia takut mereka menderita suatu penyakit. Charles berkata kalau kedua anak itu baik-baik saja. Namun, Charles tetap akan mencoba memeriksanya. Tiba-tiba Ibu Clara berteriak dan memberitahu Charles kalau ibunya mendadak pingsan dan berhenti bernafas. Happening? I didn't do anything, Charles. She saw a murdered woman. I couldn't take it. She couldn't take the shock. Sementara itu, Tren dan kakaknya terlihat sedang mengobrol dengan Jarin dan Patty. Saat Jarin bertanya berapa umur mereka, dia tidak percaya dengan jawaban anak-anak tersebut. Tren berkata, How old are you guys? I'm 6. They're feeling unsafe. There is a lot going on here. I'm good at this. You're 11, right, Trent? Specifically 6 1/4. namun kalau dilihat dari fisiknya, Jarin menduga Tren sudah berumur belasan tahun. Tak lama kemudian, Rizka datang menghampiri mereka. Namun, dia hampir tidak mengenali anak-anaknya sendiri. Seakan tidak percaya dengan kedua anaknya yang tadinya masih kecil sudah terlihat seperti anak remaja. Hal yang sama juga terjadi pada Clara, gadis kecil itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat tidak wajar. What's going on? Yeah, that's me. Kemudian mereka berkumpul untuk saling berdiskusi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi di pantai ini. Mengapa anak-anak mereka bisa dengan cepat tumbuh dewasa? Tiba-tiba, Charles bertingkah aneh. Dia mengeluarkan pisau lipat miliknya, kemudian menyerang Didan. Put that down right now, Doc. There's a damn hole in my cheek. Jarin kemudian mencoba memeriksa lukanya. Namun anehnya, tubuhnya seolah mati rasa dan luka itu terlihat sembuh dengan cepat. Please, let me see. Didan kemudian bercerita kalau tujuan liburan sebenarnya untuk menangkap pikiran. Dia juga bercerita kalau dia mengalami kerusakan saraf. Patty kemudian menyadari sesuatu bahwa setiap keluarga yang terlibat di pantai ini memiliki orang yang sedang sakit. Charlotte juga diketahui kalau dia mengalami gangguan mental. Hal itulah yang membuat melakukan serangan kepada Didan secara tiba-tiba. Mereka kemudian memutuskan berpencar untuk mencoba mencari tahu apa ada jalan keluar yang lain. Namun, sepertinya usaha mereka itu sia-sia karena tidak ada jalan lain selain memanjat ke atas ataupun berenang ke lautan. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Rizka mengalami sakit di perutnya. Suaminya berkata kalau istrinya memiliki tumor di perutnya, namun tidak berbahaya. Tumor yang awalnya hanya seukuran jempol entah bagaimana mendadak tumbuh menjadi besar.
Keberuntungan masih berpihak kepada mereka, dikarenakan Charles adalah seorang dokter spesialis bedah. Kemudian mereka mencoba mengeluarkan tumor tersebut dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun saat membedah secara ajaib, luka itu tertutup kembali dengan cepat. Pada akhirnya, tumor yang berukuran sangat besar itu berhasil mereka keluarkan. Wow! It's the size of a cantaloupe. Yeah, a little wider, please. Terlihat luka bedah itu dengan sangat cepat menutup kembali. Tidak butuh waktu lama, Rizka juga sembuh dengan seketika. Di sisi lain, Jidan yang mencoba memeriksa jenazah wanita tadi sudah menjadi tulang belulang. Seketika itu mereka dikagetkan dengan kejadian tersebut. Rizka berkata seharusnya proses itu berlangsung kurang lebih selama 7 tahun. Lalu bagaimana mungkin hal itu terjadi dalam waktu 3 jam saja semenjak mereka menemukan jenazah tersebut. Dari sinilah mereka menyadari bahwa pantai rahasia ini terjadi sebuah anomali waktu. Hal inilah yang membuat kondisi tubuh mereka tumbuh lebih cepat dan tidak seperti biasanya. Di sini kita mengetahui jawaban atas keanehan yang terjadi pada tubuh anak-anak mereka. Mungkin para orang tua tidak terlalu terlihat, namun jika diperhatikan, wajah mereka juga terlihat sudah agak menua. Sementara itu, Trent dan Clara sedang asyik berduaan di dalam tenda. Semenjak tumbuh lebih dewasa, mereka berdua menjadi saling suka satu sama lainnya. Kemudian mereka bercocok tanam di dalam tenda itu. Tidak ada satu orang pun curiga apa yang dilakukan mereka berdua. Dari kejauhan, para orang tua melihat mereka yang sudah keluar dari tenda, kemudian menghampiri Trent dan Clara. Lalu mereka terkejut melihat perut Clara yang membesar seperti orang hamil. Di sini Patty berkata kalau usia kandungan Clara diperkirakan sudah lebih dari 5 bulan. Sebelumnya mereka juga sudah mengetahui kalau 3 jam di tempat ini waktu sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Jika 1 jam berlangsung itu sama dengan selama 2 tahun lamanya. Mungkin hanya dalam waktu beberapa menit ke depan Clara akan melahirkan. Dan benar saja, Clara mulai merasakan sakit pada perutnya. Jarin kemudian memintanya berbaring karena dia akan membantu persalinan. Setelah berjuang, akhirnya bayi tersebut lahir ke dunia. Namun tak lama kemudian bayi itu kehilangan nyawanya dikarenakan waktu berjalan dengan sangat cepat dalam hitungan menit. Ada kemungkinan bayi itu meninggal karena kekurangan cairan, seolah bayi itu tidak minum selama berhari-hari. He died from lack of attention. You're lying! You're all lying! Look around and close his eyes. Saat orang-orang sedang merenungi apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan Patty. Di sini terlihat Charles secara brutal menyerang Jidan. Sepertinya penyakit gangguan mentalnya semakin bertambah parah. Akibat serangan itu, He's gone. di sini salah satu dari mereka yaitu Jarin berkata kalau dia akan mencoba berenang ke lautan. Siapa tahu dia bisa menemukan jalan keluarnya. Kemudian Sin memperlihatkan ke atas bukit, terlihat di sana ada seseorang memperhatikan mereka. Tidak ada satupun dari keluarga mereka yang menyadari hal itu dan belum diketahui apa maksud dan tujuan orang tersebut. Tiba-tiba mereka melihat seorang mengapung di atas air yang tak lain adalah Jarin. Sepertinya dia tidak kuat berenang melawan ombak yang begitu besar. You can't swim out, Prisca. You must have gone unconscious swimming. Belum habis duka dengan kepergian Jarin, tanpa mereka sadari Clara terlihat berjalan menjauh dari mereka. Diam-diam, Clara memanjat tebing bebatuan. Tidak lama kemudian mereka mengetahui aksinya tersebut, lalu memintanya untuk segera turun. Tapi Clara tetap mencoba mencari jalan keluar. Saat Clara hampir mencapai puncak, tiba-tiba merasa pusing sama seperti mereka berusaha keluar dari pintu masuk. Karena kehilangan keseimbangan, Clara pun harus tewas seketika. Sin memperlihatkan Patty yang ingin mencoba untuk berenang. Dia menunjukkan beberapa benda yang akan dia gunakan. Namun, tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Hal itu mungkin disebabkan karena adanya benda-benda di sekitarnya yang membuatnya mengalami kejang-kejang. Tak lama kemudian, Patty pun harus tewas seketika. Beberapa jam kemudian hari pun mulai gelap. Orang-orang semakin terlihat menua dan kelelahan. Meda kemudian menemukan sebuah buku milik seseorang yang pernah berada di pantai ini. Dalam buku itu tertulis bahwa dia menyadari kalau dia tidak bisa keluar dari pantai ini. Penulis itu juga menemukan fakta bahwa tempat ini memiliki kandungan magnetis yang sangat tinggi. Ada kemungkinan bebatuan yang berada di belakang mereka awalnya terendam selama jutaan tahun dalam mineral khusus sebelum akhirnya muncul ke permukaan.
Itulah yang menyebabkan sel-sel tubuh mereka menua dengan sangat cepat. Singkat cerita, dalam kegelapan tiba-tiba Ibu Clara menggila dia menyerang Trent dan kakaknya. Namun tiba-tiba tubuhnya terlihat aneh. Diketahui dia menderita kekurangan kalsium. Hal itu membuat tulang-tulangnya sangat lemah. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, tak lama kemudian dia pun harus tewas seketika. Sementara itu di luar Rizka sedang menolong suaminya yang sedang diserang oleh Carles. Lalu secara aneh sekujur tubuh Carles menghitam dan melepuh. Tak lama kemudian dia pun tewas secara mengenaskan. It acts like poison when it gets into your bloodstream. It's rust. Sekarang hanya tersisa Romi, Rizka, dan kedua anaknya. Di sini mereka saling meminta maaf atas keegoisan mereka selama ini. Seiring berjalannya waktu, terlihat orang tua mereka berdua terbaring di pinggir pantai sambil ditemani kedua anaknya. Tak lama dari itu, mereka berdua meninggal dunia. Keesokan harinya, Trent dan kakaknya masih bertahan hidup, namun kini mereka terlihat lebih tua dari sebelumnya. Di tengah kebingungan itu, sambil melihat ke arah laut, Trent mengajak kakaknya untuk membuat istana pasir. Di saat bersamaan, Trent teringat kode yang diberikan Edith kepadanya. Pesan yang belum sempat sepenuhnya mereka selesaikan itu ternyata berisi tulisan "Pamanku tidak suka koral". What was the big message? Trent lalu berpikir apa kemungkinan bebatuan karang di depannya bisa melindungi mereka dari pengaruh tebing bebatuan di belakang mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berenang ke arah lautan. Mereka mencoba mencari apakah ada jalan keluar di balik itu semua. Sementara itu, di atas bukit terlihat seorang pria merupakan sopir yang kita lihat di awal film tadi sedang memantau mereka yang mencoba berenang ke arah batu karang. Setelah lama menunggu, tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka. Lalu sopir itu menelpon seseorang dan berkata kalau keduanya telah tenggelam. Dia juga melaporkan kalau pengamatan selesai dan dia akan kembali ke pusat penelitian. Observations complete. Both them drowned. We're fine. Setelah sampai ke laboratorium, terlihat kalau ruangan itu dipenuhi para ilmuwan yang sedang melakukan berbagai penelitian terhadap suatu penyakit. Di tempat itu juga terlihat Romi yang ternyata adalah kepala penelitian tersebut. Lalu dia meminta orang-orang untuk mengheningkan cipta atas 73 peserta penelitian atau korban yang meninggal di pantai itu. Dia juga berkata kalau penelitian yang mereka lakukan di tempat itu bisa membantu menyelamatkan jutaan nyawa. Salah satu contohnya adalah Patty yang menginap epilepsi. Setelah minum obat yang mereka campurkan ke air minumnya, Patty tidak mengalami kejang selama kurang lebih 8 jam. Berarti itu sama dengan tidak mengalami kejang selama 16 tahun, yang artinya obat itu cukup berhasil dalam mengobati penyakitnya. Mereka terpaksa melakukannya karena perusahaan mereka dituntut untuk menemukan obat-obatan baru setiap harinya. Beruntung bagi mereka yang menemukan tempat di mana waktu berjalan dengan cepat, sehingga mereka bisa melakukan uji coba dalam waktu yang sangat singkat. Lots more work to be done, everyone. Before we're done, it will be millions. Because of this beach. Kemudian Sim memperlihatkan Trent dan kakaknya yang berhasil selamat. Mereka berdua berhasil melewati batu karang di pantai itu. Kemudian mereka menemui polisi yang sempat mereka kenal di awal film tadi. Mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami pada polisi tersebut. Setelah itu mereka berdua mendatangi Tommy yang kebetulan sedang menyambut tamu yang baru datang ke tempat itu. Seketika itu dia dibuat terkejut dengan kedatangan mereka berdua. Dia pun menjadi panik dan tidak menyangka kalau ada orang yang berhasil keluar dari pantai tersebut. Bersamaan dengan itu, Idris dibuat heran dengan penampilan sahabatnya yang terlihat sudah menua. Trent juga mengembalikan kode yang diberikan Idris kepadanya. Kode tersebut secara tidak langsung telah menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, pihak berwajib langsung menangkap Tommy dan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Di akhir film, memperlihatkan Trent dan kakaknya menggunakan helikopter mengunjungi tempat itu terakhir kalinya. Mereka juga ditemani oleh Michelle yang kita ketahui seorang polisi. Sang polisi juga mengantarkan mereka berdua pulang ke rumahnya dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur film berikutnya. How's she handling things? We'll be okay. Your aunt will be waiting for you when you land.